Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kembali akan membahas seputar PPG Guru Pendidikan Agama Islam atau Guru PAI di bawah naungan Kemenak ya, Kementerian Agama. Nah, kali ini yang ingin saya bahas adalah, jadi ini memang suratnya baru. Nah, dan sekarang itu sudah bagi guru yang dipanggil itu sudah masuk grup ya, masuk grup PPG. Nah, itu memang tidak sama. Jadi setiap LPTK itu biasanya tidak sama. Tidak serentak hari itu wajib gabung grup ya, tidak. Jadi ketika sudah bergabung dipanggil LPTK, daftar ulang, nanti kita mendapat link WA. Nah, itu link WA di grup LPTK atau kampus. Nah, setelah itu barulah nanti akan dibagi kembali setiap grup. Nah, kelas, mohon maaf. Jadi nanti semua yang ada di grup itu nanti dibagi kelasnya. Kan tidak mungkin 100 jadi satu kelas, kan nggak mungkin. Jadi satu kelas itu minimal biasanya 15, maksimal hanya 20 itu yang yang ya produktif lah gitu. Yang bisa dikendalikan atau ya efektif. Nah, lebih dari itu mungkin karena misalnya jurusan itu memang tidak ramai, misalnya adanya hanya 50, kan tidak mungkin dibagi 3 ya, tanggung. Jadi bisa saja hanya 2 kelas. Nah, itu yang sekarang sedang berlangsung. Jadi di channel ini juga ada yang bertanya, bagaimana Pak masuk ke grup kampus? Ya, di bawah surat itu kan ada link. Nah, jadi klik link itu. Nah, memang lebih mudah kita menggunakan laptop atau komputer PC ya. Itu tinggal klik langsung menuju ke link itu. Nah, jika kita WA-nya memakai PC, itu bisa langsung ini. Jika menggunakan Android, Bapak Ibu bisa copy paste dulu. Copy dulu link itu. Nah, Bapak Ibu bisa buka di browser Google. Nanti dia akan langsung menuju ke grup itu. Nah, nanti akan ada pertanyaan, gabung grup. Nah, kayak gitu. Tentu otomatis Ibu ya harus pilih bergabung, karena itu memang grup Ibu. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi jangan Bapak Ibu sebarkan grup itu. Nah, karena itu hanya untuk Ibu saja. Karena kalau seandainya orang bergabung seluruh Indonesia di grup itu, ya WA kan terbatas, beda dengan Telegram. Nah, kenapa tidak menggunakan Telegram? Nah, itu juga perlu diketahui, karena memang Telegram ini mudah, tidak ada batas, tapi juga orang kenal tidak kenal bisa mengirim pesan kepada kita. Itu jeleknya Telegram. Penipuan banyak di Telegram. Nah, makanya sering WA lebih bagus. Nah, tidak bisa orang tiba-tiba menyusup ke grup kita, nggak bisa. Nah, tiba-tiba orang WA kita nggak bisa kalau dia tidak tahu nomor kita. Nah, jadi Bapak Ibu silakan bergabung. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya, ini surat pretest. Saya ingin membahas adalah oh, tidak ada ya. Guru-guru, kita coba oh, ini bukan. Sabar Bapak Ibu, kita carikan dulu. Nah, yang ingin saya bahas itu ini Bapak Ibu, dari surat untuk guru PAI ini asli. Nah, itu ada barcode-nya. Bapak Ibu bisa scan barcode ini, nujunya kemana, tentu ke Direktorat Pendidikan Islam itu ya. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah di poin 2 ini, tentang surat Kementerian Agama untuk Pemda ya, baik itu Pemprov maupun
Pemkot maupun Pemkap. Nah, untuk agar Pemda atau daerah itu memberikan bantuan terhadap guru PAI untuk PPG ya, pembiayaan PPG. Nah, di sini ada dua, jadi dikunci. Nah, ini khusus untuk di Kementerian Agama saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan membandingkan dengan dinas atau Kemendikbud. Ya memang mereka sudah sangat jauh ya. Nah, kalau di Kemenak ini masih lagi memfokuskan aturan-aturan yang lama. Nah, memang mereka plan ya, untuk menyelesaikan. Walaupun sebenarnya jika sama pun sebenarnya tidak bisa juga. Nah, maksudnya sama dengan Kemendikbud itu tidak bisa juga. Nah, karena anggarannya masih lagi sedikit ya. Untuk guru PAI itu per tahun hanya 5.000 saja. Ya. Ya mungkin karena alasan dan lain hal. Tapi saya melihat memang tidak diusulkan ya oleh Direktorat Pendidikan Islam ke DPR. Karena sudah mau puluhan tahun, kalau PPG itu dari 2018, berarti kan kurang lebih mendekati 7 tahun. Nah, sudah 7 tahunan itu tidak pernah diusulkan perubahan-perubahan jatah yang 5.000 itu menjadi apakah misalnya 15.000, 20.000 itu belum ada diusulkan. Kalau diusulkan tidak mungkin selama 7 tahun itu kan tidak bertambah, tidak berubah. Kan aneh gitu kan, apalagi selevel kementerian. Biasanya Kementerian Pendidikan itu saja mintanya banyak dikasih. Walaupun padahal anggaran itu kegunaannya banyak bermasalah. Nah, padahal banyak nggak jelas juga. Nah, tapi mereka dapat. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu yang ingin saya bahas adalah yang pertama, PPG tahun 2024 ini itu hanya untuk guru yang ber-TMT, Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang ber-TMT sebelum 2016, nah nih setelah 2015. Jadi pokoknya tahun ini aja nih. Nah, untuk tahun 2024 ini yang bisa PPG hanya dua jenis ini saja. Nah, sebelum 2016, setelah 2015, hanya dua itu saja. Jadi rentang waktu itu saja. Pokoknya rentang sudah difinalkan 2015. Nah, sebelum 2016 berarti kan 2015. Nah, setelah tahun 2015 berarti kan 2016. Nah, jadi itu pokoknya tidak lewat dari 2016 itu intinya. Masuk misalnya Bapak Ibu honor ber-TMT 1 Januari 2017. Nah, itu bakalan sulit Bapak Ibu. Jika misalnya Bapak Ibu murni mengajukan berdasarkan data asli Bapak Ibu, itu dia akan tertolak oleh Kanwil. Jadi akan dikembalikan. Itu ada di salah satu daerah memang japri di Facebook saya, Pak. Bagaimana Pak untuk PPG ini? Itu ada terjadi di ada satu edisi itu saya lupa kalau tidak salah ya. Itu di tahun ini ya, tahun 2023 angkatan 1 dia. Jadi kategori 1 dia dapat APBD karena TMT-nya itu tidak memenuhi syarat, jadi tidak bisa. Nah, tahun 2023 ini kan Kemenak itu memberlakukan kategori 1 dan kategori 2. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang PPG tahun 2023. Nah, itu ada tahap 1 kategori 1, tahap 2 kategori 2. Tahap 2 kategori 1. Nanti lagi tahap 1 kategori 2, tahap 2 kategori 2. Jadi ada 4 tahap tahun 2024 dipisah. Jadi satu kategori itu 2 tahap. Nah, soal total saya tidak tahu. Pastinya lupa saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di website Kemenak itu ada sekian ribu gitu. Cuma itu semua bukan guru PAI. Jadi bergabung semua guru yang agama. Nah, guru mapel yang di madrasah dan guru PAI. Nah, itu juga termasuk guru RA juga kalau tidak salah di situ. Jadi secara menyeluruh dia. Kalau khusus untuk guru PAI itu tidak ada yang
terpisah. Harus mencari dulu. Nah, surat inilah yang mengkhususkan. Hanya saja saya tidak begitu percaya. Berdasarkan surat ini memang totalnya itu 152.000 guru PAI itu yang belum PPG. Tapi tidak tahu. Setiap tahun PPG sekitar 10 ribuan, tapi nggak berkurang. Malah bertambah, kan aneh juga datanya. Sama seperti di Kementerian Pendidikan, sudah 3 tahunan bahkan 4 tahunan, itu Menteri Pendidikan selalu mengatakan guru yang belum sertifikasi itu 1,6 juta. Padahal Kementerian Pendidikan itu 1 tahun itu jatahnya 76.000 yang PPG. Sudah berapa tahun? Masa tidak berkurang, kan aneh. Ya, paling kalau misalnya tersisa 1 juta masih masuk akal. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan pesimis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap optimis, walaupun harapan tidak ada, tapi jadi ada tapi Bapak Ibu. Sebenarnya aturan ini di Kementerian Pendidikan itu agak berbeda. Kalau di Kemenak kan dia mengunci tahun ini. Nah, kalau di Kementerian Pendidikan Bapak Ibu bisa cek. Memang dipisah kategorinya, tapi berbeda jenisnya. Jadi tidak membatasi seorang guru itu untuk PPG. Ya, maksudnya seperti ini. Kategori 1 itu kalau tidak salah saya sebelum 2015. Jadi 2015 ke bawah, maksudnya seperti itu. Nah, itu kategori 1 yang saya ingat. Kategori 2 2016 sampai 2019. Bapak Ibu silakan cek di website PPG Kemendikbud. Nah, kategori 3 itu PPG Prajabatan. Nah, 2019 hingga sekarang. Jadi itu yang dikategorikan oleh di Kementerian Pendidikan. Nah, di Kemenak masih lagi mengunci guru-guru yang belum PPG di bawah ini. Karena memang Bapak Ibu, jika diadu satu angkatan itu bersama, itu memang tidak bisa. Kalau misalnya nanti ini kan mau pretest. Nah, kalau tidak salah sudah ya. Sudah apa belum? Oh, belum. Nah, sekitar awal-awal Maret nanti ya, sebelum puasa. Ketika nanti yang PPG itu tidak dibatasi seperti tahun 2022, yang penting aktif di siaga bisa ikut pretest, itu kan banyak yang lulus. Karena rata-rata guru baru. Bahkan guru-guru yang lama ada yang tidak lulus lagi. Nah, ini kan menjadi menumpuk. Nah, oke lah mereka sudah lulus pretest, hanya menunggu nanti aturan ini diubah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Aturan di Kementerian Pendidikan itu sudah tidak seperti ini lagi. Kategori itu ditentukan berdasarkan, memang mirip tapi bedanya jauh. Yang mirip itu guru yang TMT 2015 sebelum di bawah 2015 seperti itu. Jadi yang ber-TMT 2008 itu kan masih banyak. Teman saya masih banyak yang belum PPG 2010, 2009. Ini kan 2015. Jadi mereka memang belum PPG. Nah, jadi otomatis mereka masuk kategori 1. Nah, jika misalnya ada guru yang TMT-nya di atas 2016, setelah 2016 sampai 2019, mereka juga bisa PPG. Jadi seperti itu. Hanya saja memang tetap menunggu antrian. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang di atasnya itu 2019 hingga sekarang itu memang berat. Karena memang belum memenuhi syarat. Intinya seperti itu, memang agak sulit. Nah, termasuklah di Kemenak. Cuma memang kalau sudah ada rezeki tahun-tahun sebelumnya itu karena aturan tadi Bapak Ibu. Jadi aturan ini jika misalnya nanti, ini kan tahun 2024 awal. Jika nanti PPG sudah berlangsung, sebelum masuk PPG tahap 2, itu biasanya ada surat lagi Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya suratnya itu berubah, nah itu maka Bapak Ibu bisa PPG. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat.
Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.